Halo guys, kali ini saya akan memasak gulai udang dan juga rebung. Nah, bagaimana keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak gulai rebung. Ini adalah rebung yang saya sudah bersihkan dan tidak terlalu banyak ya. Dan ini juga ada udang ya, sedikit saja. Kemudian seperti biasa ya, dalam kuali saya semua bahan-bahan yang akan saya masak hari ini saya sudah masukkan ya. Termasuklah daun kunyit, serai, kemudian daun limau dan juga daun salam. Nah, seperti biasa juga ya, saya menggunakan santan yang saya peras sendiri. Sekarang saya akan peras santan terlebih dahulu ya. Dan ini adalah kelapa yang saya juga parut sendiri. Jadi semua bahan-bahan yang saya masakkan, yang saya masak hari ini ya, dan juga biasanya masih segar karena bahan-bahan yang kebanyakan ya saya petik sendiri, seperti sayur kebanyakan juga hasil kebun ataupun petik sendiri ya di sekitaran rumah. Oke, sekarang santan saya sudah dapatkan. Saya aduk-aduk sebentar ya, sehingga semua bahan-bahan sudah pun menyatu. Dan saya akan hidupkan api kompor ya. Saya onkan kompor terlebih dahulu dan kita tunggu sebentar. Oke guys, kelihatannya sudah pun berubah warna ya, dan juga sudah mulai mendidih. Saya akan masukkan bahan utama kita, yaitu rebung. Nah, rebung ini adalah, mungkin ada yang tahu, mungkin banyak juga yang tidak tahu ya. Ini adalah bambu muda yang sebelumnya ya sudah dibersihkan, dipotong-potong dan juga direbus terlebih dahulu. Nah, ini saya beli di pasar ya. Saya beli di pasar ini juga sudah direbus mungkin ada satu kampung kerang kecil ya, itu 5.000 saja. Nah, saya masak separuh. Ini adalah separuh saja ya dari ukuran 5.000 yang saya beli. Oke, saya sudah masukkan dan kita tunggu sebentar ya. Nantinya saya akan masukkan bahan lainnya. Seperti kita masak gulai biasa ya, jangan lupa sekali-sekali kita aduk-aduk juga ya, ataupun kita kacau-kacau sedikit ya, supaya tidak pecah minyak. Nah guys, di sini aromanya juga sudah mulai naik ya, sudah bikin lapar. Dan ini belum lagi saya masukkan udang ya. Nanti kalau saya sudah masukkan udang lagi, aromanya semakin menyengat. Dan di sini juga terlihat ya, kuahnya sudah pun berubah warna. Sekali-sekali kita kacau juga ya, seperti biasa. Oh ya guys, seperti yang saya ceritakan tadi ya, ini rebung sebenarnya sudah pun direbus ya. Jadi sudah pun matang ya, ataupun sudah masak. Jadi tidak menunggu waktu lama ya. Kelihatan sekarang sudah pun boleh saya akan masukkan udang. Nah, udang di sini ya saya gunakan ya udang yang ukuran kecil ya. Saya beli di pasar beberapa hari yang lalu ya, dan saya simpan dalam kulkas masih ada ya. Saya beli juga tidak banyak, 10.000 saja. Saya tidak tahu seperempat kilo atau berapa ya. Saya cuma beli 10.000, jadi dikasih dari beberapa saja gitu ya. Oke, sekarang saya akan masukkan udang. Dan kalau tidak punya udang di rumah ya, juga boleh ya, ataupun sesuai dimasukkan dengan ikan laut ataupun ikan air tawar ya, ikan kolam ya, juga sangat sesuai ya kalau rebung seperti ini. Sekarang saya sudah masukkan udang dan jangan lupa ya dikacau juga ya sekali-sekali, dan jangan biarkan sampai berbuih ataupun pecah minyak ya. Dan nantinya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Dan ini ya, masakan-masakan yang saya masak seperti ini biasanya adalah masakan-masakan kampung yang sering dimasak di rumah-rumah ya, biasanya di kampung-kampung. Dan ini juga boleh dibilang masakan turun-temurun ya, karena masakan seperti ini dari dulunya juga saya sering makan ya, dari dulu-dulu setahu saya ya.
dari nenek-nenek ataupun dari orang tua ya, juga sudah sering masak masakan seperti ini. Dan biasanya juga rebung seperti ini boleh dicari ya, di sekitaran rumah saya juga ada pohon rebung. Tapi kali ini saya beli ya, karena saya tidak mencari rebung ya, dan saya beli di pasar. Kebetulan harganya juga masih murah ya, cuman Rp5.000. Oke, sekarang saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Nah, bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip ya, dan boleh diganti dengan bahan masakan lainnya yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan kalau saya sendiri ya, memang setiap video saya, kalau gulai saya akan menggunakan dua bahan ini saja ya resepnya, yaitu garam dan juga micin. Ada juga orang yang suka masukkan kaldu ataupun penyedap rasa ya, seperti Royco, Sasa dan lain-lain. Itu terserah ya, ikut selera masing-masing. Dan saya sendiri biasanya menggunakan garam dan juga micin ya, dan itu pun sekedarnya saja ya. Oh ya guys, sepertinya sudah pun masak ya, ataupun sudah matang ya masakan saya hari ini. Dan ini aromanya juga sudah menyengat ya. Dan daun limau yang saya masukkan tadi ya di awal ya, dan dengan daun salam dan juga daun kunyit, itu aromanya memang mengundang selera ya. Terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung, yang setia dengan channel saya dan selalu menonton video-video saya. Sekali lagi terima kasih. Nah, jika Anda suka dengan channel saya, suka dengan video-video saya, mohon dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin ya Anda ada ide ataupun bagaimana ya untuk perkembangan channel saya seterusnya, boleh komen di bawah ya. Mungkin juga bisa saya terapkan, siapa tahu ya komen Anda bisa juga memajukan channel saya. Nah, seperti itu kira-kira ya untuk perkembangan channel saya seterusnya. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.